Film diawali di hari yang cerah, seorang ayah mengajak anaknya jalan-jalan di hutan. Lalu di malam harinya, saat sang anak sedang tertidur, tiba-tiba ia dibangunkan oleh ayahnya. Dengan tergesa-gesa, ayahnya terlihat ketakutan. Dia menyuruh anaknya untuk segera bersembunyi, dan di balik pintu, sang anak melihat ayahnya yang ditemui oleh sekelompok orang bersenjata. Orang-orang itu mengancam sang ayah dan berniat untuk membunuhnya. Salah satu orang menyuruh ayahnya bermain dadu, dan jika kalah, maka mereka akan membunuhnya. Sang ayah lalu melempar 2 dadu, dan muncullah angka paling kecil, yaitu angka 2, atau dengan istilah snake eyes. Akibatnya, orang itu langsung menodongkan pistol ke arah kepala sang ayah. Sang anak yang marah mencoba menyelamatkan ayahnya, namun akibatnya malah dia dikejar oleh penjahat itu. Dia pun berlari keluar rumah. Di balik semak-semak, sang anak melihat suara tembakan yang berarti ayahnya telah meninggal. Ia juga melihat rumahnya dibakar habis oleh para penjahat itu. Mulai saat itu, sang anak merasa marah dan dendam kepada orang-orang yang telah membunuh ayahnya. 20 tahun kemudian, anak itu telah dewasa. Saat ini, ia menggunakan namanya dengan panggilan Snake Eyes untuk mengingat momen kematian ayahnya. Snake Eyes terlihat sedang ikut bertarung di arena pertarungan. Ia bertarung melawan seorang yang berbadan lebih besar darinya. Namun dengan kecerdasannya, dia mampu mengalahkannya. Seusai pertandingan, Snake Eyes ditemui oleh seseorang yang bernama Kenta. Dia mengaku telah melihat penampilan Snake Eyes sejak lama. Kenta tertarik dengan kemampuan Snake Eyes, dan dia ingin merekrut Snake Eyes untuk bekerja dengannya. Awalnya ia menolak karena ia tidak mengabdi kepada siapapun. Namun ternyata Kenta mengaku kalau dia tahu semua masa lalu Snake Eyes. Kenta pun mengaku mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Karena tujuan hidup Snake Eyes selama ini yaitu untuk mencari siapa pembunuh ayahnya, akhirnya Snake Eyes pun bersedia membantu Kenta. Keesokan harinya, seperti biasa, Snake Eyes bekerja di pelabuhan. Ia bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Tommy. Ternyata mereka bekerja untuk mafia yang menyelundupkan senjata ke dalam perut ikan salmon. Saat sedang bekerja, Snake Eyes dipanggil oleh Tommy. Dia menyebut bosnya ingin mengumpulkan semua anak buahnya karena ada hal penting yang ingin disampaikan. Setelah semuanya berkumpul, tidak disangka bosnya malah akan membunuh Tommy dan menyebut kalau Tommy adalah pengkhianat. Dia ingin mengeksekusi Tommy. Tiba-tiba datang seorang yang membuat semua orang membungkuk. Dan dia adalah bos besar yang datang dari Jepang. Dan ternyata orang itu adalah Kenta. Singkat cerita, saat Snake Eyes akan mengajak Tommy menaiki perahu, Tommy malah berlari mengejar Kenta. Tommy dan Kenta pun bertarung 1 lawan 1. Tak lama, Snake Eyes membantu Tommy. Dan tiba-tiba muncul puluhan anak buah Kenta mengepung mereka. Snake Eyes pun mengajak Tommy masuk ke dalam truk. Lalu anak buah Kenta ramai-ramai menusuk truk itu dengan pedang. Namun beruntung Tommy bisa menjalankan truk mundur untuk menghindar dari mereka. Tak lama polisi datang ke tempat itu. Tommy dan Snake Eyes pun selamat. Namun Snake Eyes terluka tertusuk pedang. Dia pun pingsan tak sadarkan diri. Setelah siuman, Snake Eyes kaget karena saat ini dia berada di dalam pesawat. Tommy yang saat ini sudah mencukur brewoknya menemui Snake Eyes dan berterima kasih karena Snake Eyes telah menyelamatkan nyawanya. Tommy bertanya kenapa Snake Eyes menyelamatkan nyawanya. Snake Eyes pun menjawab kalau dia melihat kehormatan di dalam mata Tommy. Di sini Tommy berkata kalau dia dan Kenta saudara sepupu. Mereka berdua adalah calon pemimpin klan ninja Arashika. Namun Kenta yang tamak tidak terima jika ternyata Tommy lah yang dipilih untuk menjadi pemimpin klan nantinya. Oleh sebab itu, Kenta berkhianat dan pergi meninggalkan klan. Hingga saat ini, Kenta yang sakit hati masih berusaha untuk menghancurkan klan Arashika. Singkat cerita, Tommy lalu mengantar Snake menuju ke ruangan tempat dia beristirahat. Di sana, Snake Eyes melihat sekitar dan menyadari kalau keamanan di tempat itu sangat ketat. Kamera pengawas di mana-mana dan juga jaringan internet.
Keesokan harinya, Snake Eyes berlatih untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian untuk menjadi bagian dari klan ninja Arashika. Sebelum memulai tantangan pertama, pemimpin memperkenalkan dua guru terhormat di sana. Mereka dikenal dengan nama Heartmaster dan Blind Master. Kemudian Heartmaster menjelaskan aturan dari tantangan pertama. Jadi Heartmaster dan Snake Eyes akan sama-sama membawa sebuah mangkuk berisi air. Snake Eyes bertugas untuk mengambil mangkuk Heartmaster tanpa menjatuhkan air yang ada di mangkuk sedikit pun. Dan Snake Eyes hanya memiliki kesempatan 4 kali. Kesempatan untuk tantangan pertama pada 3 kali kesempatannya, Snake Eyes berusaha mengambil mangkuk tersebut dengan cara menyerang Heartmaster. Namun ia selalu gagal sampai akhirnya ia teringat pada pesan Tommy sebelumnya bahwa ia harus menurunkan egonya. Akhirnya dia meminta mangkuk yang berisi air itu dengan cara baik-baik kepada Heartmaster. Dan itu adalah kunci dari tantangan tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, Snake Eyes bertemu dengan Tommy di halaman kastil. Di sana, Tommy sedikit menceritakan tentang permata matahari berharga yang dilindungi oleh generasi ke generasi. Bahkan hanya anggota keluarga klan yang memiliki akses untuk mengambil permata tersebut. Kemudian, Tommy memberikan sebuah pedang bernama Morning Light untuk Snake Eyes sebagai hadiah karena telah melewati tantangan pertama. Pada malam harinya, Snake Eyes putuskan untuk menyusuri kawasan permata sekaligus melihat keadaan sekitar. Dengan tak diduga, di sana ia dipergoki oleh Akiko yang sudah menaruh kecurigaan kepada Snake Eyes sejak awal. Bahkan keesokan harinya, mereka berdua pun saling menyerang satu sama lain. Kemudian pertarungan mereka terhenti karena Akiko mendapatkan kabar dari Tommy bahwa Kenta saat ini sudah berada di Jepang. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyerangnya malam itu juga. Di saat mereka sampai di tempat kerja, di tengah derasnya hujan, mereka menyerang semua anak buah Kenta yang menghalangi mereka. Meski begitu, Snake Eyes tetap tahu batasan kapasitasnya, karena bagaimanapun juga ia dan Kenta telah bekerja sama. Di sisi lain, Tommy dan Kenta berhadapan satu sama lain. Di sana terlihat bahwa Kenta jauh lebih unggul dari Tommy. Namun karena satu dan lain hal, Kenta memutuskan untuk kabur terlebih dahulu dari markas Kenta. Mereka menemukan beberapa senjata yang dikirim oleh sebuah organisasi kejahatan penyalur senjata ilegal bernama Cobra. Diduga semua senjata itu akan digunakan oleh Kenta untuk memulai perang dengan mereka. Lalu mereka menghubungi seorang wanita bernama Scarlet untuk mendapatkan dukungan. Scarlet adalah anggota unit kontra-terorisme Global Elite yang sangat ahli. Oleh sebab itu, bantuan dari Scarlet akan sangat membantu mereka. Dari sambungan telepon, Scarlet berkata bahwa ada seorang anggota Cobra bernama Barons yang diduga juga bekerja sama dengan Kenta mengetahui semua itu. Malam itu juga Snake Eyes kembali pergi menemui Kenta. Akiko yang masih curiga kepada Snake Eyes lalu pergi membuntuti Snake Eyes dari belakang. Namun sayang, Snake Eyes mengetahui kalau ia dibuntuti oleh Akiko, dan Snake Eyes pun berhasil kabur darinya. Setelah sampai di markas Kenta, Snake Eyes bertemu dengan Barons. Di sana, Snake Eyes berkata bahwa ia tak menduga kerjasama itu melibatkan organisasi internasional yang sangat berbahaya. Namun Baron berkata bahwa mereka bertiga saling menguntungkan dalam kerjasama itu. Singkat cerita, keesokan harinya, Snake Eyes menjalani tantangan ketiga. Pada tantangan itu, Snake Eyes disuruh turun ke sebuah lubang oleh Blind Master, di mana lubang itu dipenuhi oleh beberapa ular raksasa, yang mana ular raksasa itu tidak akan memakan orang yang hatinya murni dan suci. Akhirnya Snake Eyes pun turun dan berusaha untuk menenangkan hatinya, agar tidak dimakan oleh ular itu. Begitu berhasil menenangkan hatinya, Snake Eyes pun merasa puas, sehingga ular-ular itu pun langsung menyerangnya. Akiko tidak tega melihatnya, lalu ia memutuskan untuk menolong Snake Eyes. Setelah Snake Eyes selesai melewati tantangan ketiga, lalu pemimpin klan menyampaikan kepada mereka, terutama kepada Akiko, karena mereka telah merusak tantangan tersebut. Lalu Snake pun mengaku hatinya dipenuhi oleh dendam pada pelaku pembunuh ayahnya. Karena hal itulah ia gagal dalam tantangan ketiga.
Setelah mengatakan pengakuan itu, Snake Eyes menemui Tommy. Ia meminta maaf karena tidak jujur dari awal kepadanya. Namun sekarang ia akan membuktikan kesetiaannya pada Tommy dengan sama-sama melukai tangan mereka dan berjabat tangan. Hal itu ternyata hanyalah jebakan untuk Tommy agar Snake Eyes bisa mendapatkan darahnya untuk akses masuk ke dalam permata matahari. Dan benar saja, setelah mendapatkan darah dari Tommy, ia bisa membuka akses permata matahari. Setelah mendapatkan permata matahari, Snake Eyes berencana kabur dari tempat itu. Namun sayangnya, ia dipergoki oleh Akiko yang tidak percaya bahwa mereka telah dihianati oleh Snake Eyes. Namun Akiko tetap tidak berhasil menghentikan Snake Eyes, dan ia pun berhasil kabur dari tempat itu. Singkat cerita, di perjalanan ia dikejar oleh Tommy dan Akiko, di mana mereka yang terlanjur marah kepada Snake Eyes dan berniat untuk membunuh Snake Eyes. Padahal saat ini Snake Eyes sudah ada di pihak mereka. Namun Akiko dengan cepat menyadari hal itu dan berusaha menyampaikan kepada Tommy. Namun Tommy tetap tidak percaya dengan Snake Eyes karena ia sudah terlanjur marah dan akan tetap membunuhnya. Akhirnya, Tommy dan Snake Eyes bertarung di atas truk besar yang berjalan. Snake Eyes tetap berusaha keras untuk menjelaskan kepada Tommy bahwa untuk saat ini mereka harus bekerja sama untuk menghancurkan Kenta. Dan akhirnya Tommy pun percaya dengan Snake Eyes dan mau bekerja sama dengannya. Tak lama kemudian, Kenta dan Barons pun tiba di kastil. Dengan permata itu, mereka bisa menyerang apapun yang mereka mau. Itu alasan permata itu sangat berharga dan dilindungi oleh klan ninja agar tidak jatuh di tangan yang salah. Kemudian para ninja dikerahkan oleh Heart Master untuk menghentikan Kenta, sementara Blind Master bertugas untuk melindungi pemimpin klan. Beruntung saat itu Scarlet tiba di saat yang tepat, sehingga ia bisa langsung membantu Heart Master dan Blind Master. Setelah itu Scarlet pun melawan Barons dengan menodongkan senjata di sana. Scarlet terpojok karena Barons membawa begitu banyak pasukan. Di saat yang sama, Kenta memilih untuk langsung menyerang pemimpin dengan permata itu. Dia yakin bisa menguasai klan Arashika dengan mudah. Setelah berhasil memojokkan pemimpin, Barons pun meminta permata itu pada Kenta, sesuai dengan perjanjian mereka. Namun sayangnya, Kenta malah berkhianat kepada Barons dan menyerangnya. Di saat itulah anak buah Kenta menginformasikan bahwa Tommy dan yang lainnya sudah tiba di kastil. Karena pengkhianatan Kenta, Barons berbalik dan memutuskan untuk berpihak pada klan ninja Arashika. Lalu mereka semua bekerja sama untuk sama-sama menghentikan Kenta. Di saat itulah pertarungan semakin seru, sampai akhirnya hanya Kenta dan beberapa anak buahnya yang masih tersisa. Kesempatan itu lalu digunakan oleh mereka untuk langsung menyerang Kenta. Namun sayangnya ternyata pemegang permata itu akan kebal dari semua serangan. Mengetahui hal itu, kemudian pemimpin menjatuhkan bom asap agar mereka bisa berpencar tanpa diketahui oleh Kenta. Dengan kerjasama mereka, permata itu pun lepas dari tangan Kenta dan berhasil diambil oleh Tommy. Saat itu Kenta memanfaatkan untuk kabur dari tempat itu. Namun ia dikejar Snake Eyes dan mereka pun bertarung hingga terjatuh ke lubang ular raksasa. Karena kebusukan hati Kenta, akhirnya ia dimakan oleh ular raksasa itu. Sementara Snake Eyes berhasil menjernihkan hatinya dan ia pun tidak dimakan oleh ular itu. Kemudian ia bisa keluar dari tempat itu. Di akhir film, Heart Master dari klan ninja Arashika mengamankan permata itu kembali. Dan pemimpin klan membatalkan tahta untuk Tommy. Dengan keputusan itu, Tommy memilih untuk pergi dari kastil dan meninggalkan klannya karena merasa itu adalah salahnya. Snake Eyes pun pergi dari kastil untuk membawa Tommy kembali. Lalu sebelum pergi, Snake Eyes mendapatkan buku tentang riwayat ayahnya. Yang ternyata ayahnya merupakan seorang Joe yang sudah menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan kini Snake Eyes mendapatkan kedudukan ayahnya. Dan film pun berakhir.